Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan taufik kepada kita untuk duduk bersama memakmurkan majlis Ziarah Al-Jami' Al-Kabirah yang dilanjutkan dengan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Tadabbur kita pada malam hari ini terkait dengan ayat-ayat yang menjelaskan 9 sifat terpuji orang-orang mukmin yang dengannya pula mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat itu terangkum dalam surat Al-Ma'arij. Status surat Al-Ma'arij adalah Makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Jumlah ayat surat Al-Ma'arij adalah 44 ayat plus basmalah di awalnya, sehingga totalnya 45 ayat. Secara umum surat Al-Ma'arij paling tidak ayat ke-1 hingga ayat ke-18 sebagai bagian pertama dari surat Al-Ma'arij berbicara tentang hari kiamat dan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang kafir berupa siksa dan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'ala sa'ilun bi'azabin waqi'. Itu awal dari surat Al-Ma'arij. Dilanjutkan dengan penjelasan bahwa di antara sebagian umat manusia ada yang menentang dakwah para nabi, menolak ajakan mereka untuk beriman kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kemudian orang-orang seperti itu dijatuhi murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika siksa telah Allah turunkan kepada mereka, mereka berusaha mengharap-harap untuk bisa selamat dari siksa dan murka Allah. Namun Allah di dalam ayat ke-15 hingga ayat ke-18 mengatakan kalla, tidak mungkin itu akan bisa mereka dapatkan. Innaha ladza, sesungguhnya siksa Allah, api neraka Allah adalah api yang menyala-nyala. Nazza'atan lisyawa, api itu akan menyambar ujung-ujung dari badan mereka, ujung kaki mereka, ujung tangan mereka. Sebagai gambaran, api itu akan menyambar mereka. Tad'u man adbara wa tawalla, neraka itu akan memanggil orang yang adbar, yang dahulu di dalam kehidupan dunianya mereka berpaling
dari ajakan para nabi. Mereka meninggalkan dan menentang ajaran para nabi. Wa jama'a fa'aw'a. Neraka akan memanggil orang yang mengumpulkan harta dan tidak pernah mau menginfakkan di jalan Allah karena kekikirannya. Ini kelompok pertama yang Allah sebutkan sebagai orang-orang kafir yang menentang dakwah para nabi dan mereka kikir dari menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelahnya Allah melanjutkan pada ayat ke-19 menjelaskan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia khuliqa diciptakan halu'a dalam keadaan halu'a. Para ulama menyebutkan bahwa kata halu'a adalah sifat yang diambil dari kata dasar al-hala'u. Kata al-hala'u dalam bahasa artinya syiddatul hirsi, kerakusan yang sangat, sifat rakus yang berlebihan. Ada yang menyebutkan bahwa al-hala' artinya adalah al-jaza', sikap meronta-ronta dan kikir. Bisa jadi dua makna ini memang benar terangkum menjadi kesatuan untuk memberikan makna pada kata al-hala'. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia. Kenapa itu ada manusia-manusia yang kemudian ingkar dan kemudian kikir, tidak mau menginfakkan hartanya? Mereka menumpuk-numpuk hartanya, baik dengan cara yang halal mereka peroleh maupun dengan cara yang haram, dengan cara yang manusiawi maupun dengan cara menindas dan menzalimi orang lain. Al-muhim mereka ingin mengumpulkan harta dan tidak mau menginfakkan, tidak mau membelanjakan di jalan kebenaran, di jalan kebaikan umat manusia. Ada manusia-manusia semacam demikian. Allah mengatakan bahwa itulah karakter buruk manusia yang menyalahgunakan sifat yang Allah titipkan dalam setiap manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia khuliqa halu'a, diciptakan dalam keadaan halu'a. Kata halu'a dalam bahasa Arab menggunakan wazan atau bentuk kata mengikuti fa'ula yang memberi makna sangat, memberi makna ada penekanan, bukan sekedar halak, tetapi sangat memiliki sifat al-halak tersebut yang sudah kita ketahui maknanya, yaitu kerakusan yang sangat. Manusia, innal insan khuliqa halu'a. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan kemudian melengkapi manusia dengan berbagai sifat yang semuanya demi kebaikan manusia. Allah telah merakit kita manusia dilengkapi dengan beragam sifat yang semuanya akan menjadikan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, mencapai kesempurnaan melalui sifat-sifat tersebut. Termasuk diantaranya adalah sifat al-hirs, sifat rakus, ingin memiliki sesuatu. Itu bukan sifat yang terkecam, bukan sifat yang tercela. Namun kenapa sekarang ayatnya mengatakan innal insana khuliqa halu'a
dalam konteks kecaman Allah, bahwa sifat itu adalah sifat yang buruk. Bagaimana kita mengkompromikan satu sisi Allah menciptakan kita manusia dilengkapi dengan berbagai sifat, salah satunya adalah al-hirs, sifat ingin memiliki, ingin mendapatkan sesuatu, ada kerakusan. Para ulama kemudian menjelaskan bahwa kecaman pada ayat ini bukan tertuju semata pada sifat itu, karena sifat itu adalah Allah yang menciptakan bersama kita, sudah merupakan sifat bawaan, bukan sifat yang dicangkokkan dari luar. Namun ketika kita diciptakan, kita dilengkapi dengan berbagai sifat, salah satunya adalah al-hirs, keinginan untuk memiliki, keinginan untuk memperoleh dan mendapatkan sesuatu. Dan itu sekali lagi bukan sifat yang tercela. Namun problemnya adalah setiap sifat yang Allah telah rakitkan dalam diri kita, apabila tidak kita kontrol dan tidak berada dalam kondisi tengah, dia kurang atau dia berlebihan, maka itu yang menjadi terkecam. Ketika kita arahkan kepada arah yang salah, itulah yang menjadikan sifat itu kemudian terkecam. Sifat al-hirs pada dasarnya sekali lagi tidak merupakan sifat yang terkecam. Andai pertama dalam takaran yang tepat, kedua dialamatkan kepada sesuatu yang tepat. Karena sifat al-hirs ini adalah cabang dari sifat hubbudzat, cinta kepada diri. Itu adalah kemudian melahirkan sifat al-hirs tersebut. Ingin mendapatkan, ingin memiliki. Namun problemnya terkadang memiliki apa? Memiliki apa? Ini yang kemudian menjadi permasalahan. Kita ingin memiliki, ingin mendapatkan sesuatu yang tentunya baik, tentunya bermanfaat untuk kita dalam kehidupan dunia kita hingga kehidupan akhirat kita nanti. Apabila kita arahkan sifat hirs itu kepada hal-hal positif, ingin memiliki ilmu sehingga terdorong terus untuk belajar, untuk membaca, untuk bertanya, sifat ini adalah sifat tamak yang terpuji, ya. Tetapi apabila kemudian dialamatkan kepada hal-hal yang sifatnya materi dan tidak akan membawa kepada kebaikan akhirat kita, berarti sifat tamak dan sifat hirs kita salah alamat. Ketika salah alamat, itulah yang kemudian Allah kecam. Wailah kalau kita tidak punya sifat al-hirs, kita bisa bayangkan kehidupan dunia ini, roda kehidupan dunia ini akan mandek. Tidak ada orang tertarik untuk mencari harta, semuanya akan diam. Tidak ada upaya-upaya untuk memakmurkan bumi ini. Tidak ada upaya untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu semua terdorong oleh sifat al-hirs, ya. Tetapi ketika melampaui batas, kelebihan, maka menjadikan kita hanya terfokus kepada bagaimana memperoleh materi sebanyak mungkin dan bagaimana kita bisa mengawal dan menjaga materi ini yang sudah kita dapat ini jangan sampai lepas dari kita. Bagaimana kita bisa mengumpulkan harta ini kemudian kita nikmati sendiri. Karena kalau kita juga infakkan kepada orang lain, berarti hilang sebagian dari yang kita miliki tersebut. Sehingga sifat al-hirs yang berlebihan akan mendorong kita untuk menjadi orang yang kikir. Kikir. Ketika memiliki, kita tidak akan pernah berbagi kepada orang lain. Karena dalam pandangan orang yang kikir, membagikan harta yang telah dia
cari dengan sedemikian jerih payah yang luar biasa, dan itu menjadi cita-cita dia untuk memiliki, menginfakkan kepada orang lain, berbagi kebahagiaan dengan orang lain, itu artinya mengurangi harta dia. Sementara dia tidak ingin kekurangan itu. Apabila dia tidak mendapatkan, dia akan meronta-ronta, akan merasa sangat tersiksa. Atau ketika dia mendapatkan dengan cara apapun, setelah dia dapatkan, harta itu hilang dari dia, entah karena musibah atau karena apapun, maka dia juga akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Para ulama menjelaskan bahwa sebenarnya kata halu'a yang disebutkan dalam ayat ke-19, innal insana khuliqa halu'a, telah dijelaskan pada ayat lanjutannya. Ayat lanjutannya telah menjelaskan idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Dua ayat ini menjelaskan kata halu'a pada ayat ke-19. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan halu'a, artinya manusia yang menyalahgunakan sifat hiris sehingga sangat rakus. Apa keterangannya atau apa penjabaran dari sifat halu'a adalah ayat ke-20 dan ayat ke-21, yaitu idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia tersentuh oleh keburukan, dalam tafsir Al-Qummi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asyar fi tafsiril Qummi dikatakan idza massahu syarru, asyarru huwal faqru wal faqah. Kefakiran, kemiskinan, dan kondisi butuh karena tidak memiliki. Idza massahu syarru jazu'a, dia akan meronta-ronta. Kalau ada musibah yang menimpa hartanya, menimpa apa yang menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, dia akan meronta-ronta. Tetapi apabila ketika dia memiliki, wa idza massahul khair, apabila kebaikan menyentuh dia, dia mendapatkan kebaikan, qala al-ghina was-sa'ah. Yang dimaksudkan dengan al-khair di sini adalah kekayaan dan kelapangan ekonomi. Maka idza massahul khair manu'a, dia akan sangat mencegah. Jadi kalau tidak punya, dia akan ngawur hidupnya. Kalau punya, akan menjadi orang yang sangat kikir. Ini adalah keterangan dari kata halu'a. Sekali lagi bahwa kecaman Allah dalam ayat ke-19 innal insana khuliqa halu'a adalah dijelaskan pada ayat ke-20 dan ayat ke-21. Dan kecaman Allah pada ayat ke-19 bukan pada sifat itu sendiri, tetapi penyalahgunaan sifat itulah yang dikecam. Wa illa, sifat itu sendiri adalah sifat bawaan yang sejak awal Allah rakit kita bersama sifat itu. Jadi banyak sifat-sifat. Karena akhlak itu, apa fungsi dari ilmu akhlak? Ilmu akhlak fungsinya adalah menjadikan kita berada dalam kondisi tengah di dalam menyandang berbagai macam sifat. Sifat sabar itu baik, ya. Tetapi ketika kelewat batas, itu akan tidak menjadi sifat yang terpuji. Jadi ada ifrat, ada tafrid. Sifat berani itu baik. Namun ketika sifat berani itu kurang dari kadar minimal yang harus dia sandang, maka sudah turun dari status syaja'ah menjadi apa? Jubun, pengecut. Kalau kelewatan, maka menjadi tahawur, sembrono, ngawur.
Jadi semuanya akhlak, ilmu akhlak adalah ingin mengkondisikan berbagai macam sifat yang telah Allah rakitkan dalam diri kita agar bisa benar-benar sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, yang dengannya kita bisa melangkah menuju kesempurnaan. Karena sifat-sifat itu semuanya adalah sarana Allah untuk kita mencapai kesempurnaan. Ringkas kata bahwa 3 ayat pertama dalam kajian kita pada malam hari ini, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a, apabila mengalami keburukan, kemiskinan, kebutuhan yang mendesak dan dia tidak mampu mencukupi kebutuhannya, dia akan jazu'a, sangat meronta-ronta, ya. Berusaha mencarinya dengan cara apapun, ya. Tetapi wa idza massahul khairu manu'a. Ini adalah penyandangan sifat atau orang-orang yang menyandang sifat secara berlebihan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita agar tidak terjebak dalam sifat halu'a, sehingga apabila kita mengalami kondisi buruk kita tidak jazua, dan apabila kita mengalami kondisi baik kita tidak manu'a. Kita mendapatkan harta, kita tidak akan diperbudak oleh harta, kita tidak akan dibelenggu oleh harta. Kecintaan kita kepada harta tidak akan mengalahkan akal sehat kita, tidak akan mengalahkan nurani kita, sehingga kita dengan mudah melepas sebagian kekayaan dan harta kita untuk orang lain yang ujung-ujungnya juga kebaikannya untuk kita. Problemnya adalah ketika kita tidak mampu memahami sebenarnya kebaikan itu apa. Kita menganggap bahwa ketika kita menahan harta kita, tidak kita infakkan, itu adalah kebaikan, itu sesuatu yang manfaat buat kita, karena kita sewaktu-waktu bisa akan menikmati harta itu. Namun apabila kita infakkan, apalagi dengan jumlah yang banyak kita infakkan untuk kepentingan-kepentingan umum maupun orang-orang yang membutuhkan, kita merasa bahwa kita sedang mengalami kerugian, dan kerugian adalah sesuatu yang buruk. Penilaian kita tentang baik dan buruknya itu keliru di situ. Penilaian kita yang bermasalah di sini. Islam menginginkan kita memahami hakikat kebenaran secara tepat. Apa itu kebenaran? Apa itu kebaikan? Apa itu yang manfaat untuk kita? Jangan sampai sesuatu yang madarat kita anggap itu sesuatu yang manfaat untuk diri kita. Sesuatu yang buruk kita anggap sebagai sesuatu yang baik. Bagaimana agar kita bisa terhindar dari terjatuh dalam jurang pemahaman yang keliru, agar kita tidak menjadi orang yang halu'a, tidak menjadi orang yang apabila memiliki kita manu'a, mencegah, menahan, tidak memberikan, dan apabila kita dalam keadaan buruk kita tidak jazua. Allah mengatakan bahwa itu kondisi hanya akan dialami oleh orang-orang yang renggang atau bahkan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak memahami, tidak mampu memahami, sehingga dia juga tidak mampu mengontrol sifat-sifat yang sedianya Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Kita tidak mampu mengontrol. Orang-orang yang bisa mengontrol hanyalah orang-orang yang punya hubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena lanjutan ayatnya mengatakan illal musallin. Yang tidak akan menjadi orang yang halu'a adalah illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Ini adalah pengecualian dari
kondisi manusia yang disebutkan di 3 ayat pertama tersebut. Tentu disebutkan yang pertama kali sebagai media yang akan mengokohkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Tentu bukan hanya salat yang akan mengokohkan, menguatkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia, tidak semata salat, namun Allah sebutkan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Allamah Tabatabai mengatakan wa fi taqdimis salati ala sairil a'malis salihati al-ma'dudati fil ayati taliyah dalalatun ala syarafiha wa annaha khairul a'mal. Dan disebutkannya pertama kali salat mendahului semua amal-amal saleh yang disebutkan dalam rangkaian ayat, mulai ayat ke-19 hingga ayat ke-35 yang menyebutkan ada 9 amal-amal saleh, karena salat itu didahulukannya menyebut as-salat karena kemuliaan salat itu sesuatu yang sangat mulia dan dia adalah sebaik-baik amal. Apabila salat diterima, yang lainnya akan diterima. Itu artinya bahwa salat itu punya posisi sebagai pengontrol terhadap semua amal yang dilakukan oleh manusia. Dan al-amal yang akan memberikan dampak positif ketika dilakukan secara kontinu, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu kontinu melakukan salat mereka. Jadi sekali lagi, salat, kita jangan pernah meremehkan peran salat. Orang mungkin beranggapan bahwa salat akan memberikan dampak ketika dilakukan dengan sempurna. Itu tidak diragukan. Tetapi tidak berarti ketika salat dilakukan tidak dengan sempurna sekalipun, yang penting memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam fikih. Masalah mungkin kekhusyuannya tidak maksimal, tawajuhnya, konsentrasinya tidak maksimal. Bahasa kita lah sholat al-muhim, sudah sholat ya. Gitu. Kita jangan pernah mengatakan yang demikian tidak akan punya efek sama sekali, tidak. Ada riwayat-riwayat yang sangat banyak bahwa ada orang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, ya Rasulullah, fulan itu sering melakukan hal-hal buruk dalam kehidupannya. Walaupun dia juga sholatnya tidak pernah meninggalkan, tepat sholatnya 5 waktu dia lakukan terus, tapi maksiat jalan terus juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, biarkan. Dalam arti pada suatu hari sholatnya akan mencegahnya dari keburukan dan maksiat. Dan benar, tidak lama setelah itu orang tersebut menjadi orang yang saleh luar biasa. Artinya sekecil apapun sholat itu pasti punya pengaruh yang sangat luar biasa dalam pelakunya, pada diri orang yang melakukan sholat tersebut. Apalagi ketika sholat itu dilakukan dengan sempurna. Jelas dia akan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar secara total. Alaihal alladzina hum ala salatihim daimun. Di sini salat diidhofahkan, disandarkan kepada mereka, salat mereka, yaitu orang-orang yang selalu kontinu melakukan salat mereka. Sebagaimana juga nanti kita temukan dalam ayat-ayat berikutnya juga menyebutkan tentang salat.
pada akhir dari sifat-sifat itu, walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Berarti tentang salat ada dua disebutkan. Di sifat pertama atau amal pertama, amal soleh pertama yang Allah sebutkan, yang akan mampu menghindarkan manusia dari sifat halu'a adalah salat, dan ditutup pada amal soleh yang terakhir juga salat. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Yang pertama adalah illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Di bagian pertama alladzina hum ala salatihim daimun, dan di akhir disebutkan alladzina hum ala salatihim yuhafizun. Apakah ini pengulangan, sekedar pengulangan, atau ada makna yang berbeda antara ayat yang pertama menyebutkan alladzina hum ala salatihim daimun memberikan makna tertentu, dan walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Berdasarkan riwayat-riwayat dari para imam suci Ahlul Bait dan siyak ayat, konteks ayat ini mendukung bahwa yang dimaksudkan dengan sifat pertama, amal soleh pertama, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang alladzina hum ala salatihim daimun, itu orang-orang yang selalu melakukan solat sunnah. Orang mungkin mengharuskan atas dirinya, saya akan selalu sholat sunnah tertentu. Dia lakukan, dia tetapkan atas dirinya, saya harus melakukan sholat selain yang wajib. Itu yang dimaksudkan dengan alladzina hum ala sholatihim daimun. Sementara alladzina hum walladzina hum ala sholatihim yuhafizun terkait dengan sholat wajib. Jadi bukan pengulangan dengan demikian. Dia tidak mengulang makna yang sama, tidak mengulang sifat atau amal yang sama, tetapi yang pertama adalah untuk sholat yang sunnah, sementara yang terakhir adalah sholat yang sifatnya wajib. Riwayat-riwayat disebutkan diantaranya dari Al-Imam Abu Ja'far Al-Baqir alaihi salam, beliau berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengecualikan dari orang-orang yang terkecam tersebut, innal insana khuliqa halu'a, dikecualikan siapa? Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Fawasafahum bi ahsani a'malihim, lalu Allah mensifati mereka dengan sifat terindah mereka, yaitu apa? Alladzina hum ala salatihim daimun. Yang dimaksudkan adalah idza farada ala nafsihi syai'an minan nawafil dama alaihi. Apabila seorang telah menetapkan atas dirinya bahwa saya akan melakukan amal berupa salat sunnah tertentu, dia akan lakukan secara kontinu, bukan cuma sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tapi dia lakukan secara kontinu. Ini terkait dengan ayat yang pertama. Riwayat yang lain katakan dalam kitab Al-Kafi dari Al-Fadl ibn Yasar menyebutkan bahwa sa'altu Aba Ja'far an qaulillahi azza wa jal. Aku bertanya kepada Abu Ja'far Al-Baqir tentang firman Allah walladzina hum ala salatihim yuhafizun, pada akhir ayat, pada rangkaian ayat yang sedang kita telaah pada malam hari ini. Beliau mengatakan hiyal faridah, yang dimaksudkan adalah salat fardu. Qultu, saya berkata kembali, kata Al-Fadl ibn Yasar, alladzina hum ala salatihim daimun. Kalau begitu ayat itu apa artinya? Maka beliau mengatakan hiyan nafilah, itu salat sunnah, bukan salat yang wajib. Alaihal, bahwa riwayat-riwayat
dari para imam suci Ahlul Bait yang menegaskan bahwa alladzina hum ala salatihim daimun adalah salat sunnah, bukan salat yang wajib. Sangat banyak bisa kita temukan, termasuk juga nanti pada amal soleh yang berikutnya, yaitu zakat. Riwayat diantaranya bahwa salah satu dari pengaruh besar amal-amal sunnah yang kita lakukan, baik itu sholat maupun amal-amal sunnah lainnya, infak yang bukan wajib, bukan zakat, bukan khumus yang wajib, hal-hal yang sunnah kita lakukan, itu sesuatu yang sangat luar biasa pengaruhnya, pahalanya sangat luar biasa. Ada riwayat yang dikenal dengan nama riwayatu qurbun nawafil, riwayat yang menyebutkan bahwa dengan melakukan amal-amal yang sekalipun tidak Allah wajibkan, sifatnya hanya sunnah, anjuran, namun ketika dilakukan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa. Riwayat sangat masyhur dan diulas panjang lebar oleh banyak ulama, bahkan ada karya-karya khusus yang menjelaskan tentang atau menjabarkan tentang riwayat tersebut. Riwayat itu teksnya berbunyi demikian: ma yataqarrabu ilayya 'abdun min ibadi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tiada sesuatu yang dengannya seorang hamba dari hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, kata Allah, hadis qudsi, melebihi apa yang telah aku wajibkan ke atasnya. Kalau dia melakukan apa yang aku wajibkan, itu adalah sesuatu yang sangat aku cintai. Hamba ingin mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan apa yang aku wajibkan, apa yang aku perintahkan, itu sesuatu yang aku sangat cintai. Wa innahu la yataqarrabu ilayya bin nafilati, dan sesungguhnya seorang hamba dari hamba-hambaku ada yang mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sesuatu yang nafilah, yang tidak wajib, hanya sekedar anjuran, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai hamba tersebut. Apa ketika Allah mencintai seorang hamba? Ini sebuah kabar gembira yang sangat luar biasa. Seorang hamba melakukan amal yang tidak aku wajibkan, amal yang sekedar aku anjurkan, dia melakukannya dengan tujuan ingin mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, hatta uhibbahu, karena dia terus melakukan kebaikan yang tidak wajib itu, sekedar sunnah, Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku mencintai seorang dari hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku, kata Allah, akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar. Dia akan mendengar dengan telinga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Dia tidak lagi melihat dengan mata biasa ini, dia melihat dengan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadi matanya. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku akan menjadi lisan yang dengannya dia berucap. Kita bisa bayangkan, tidak mungkin dia akan mendengar sesuatu yang keliru, tidak mungkin dia akan melihat sesuatu yang keliru, tidak mungkin dia akan mengucapkan sesuatu yang keliru. Semuanya dalam kontrolan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yadahu alladhi yabtishu biha, aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia melakukan pukulan kepada lawan-lawannya. Inda'ani ajabtuhu, kalau dia menyeruku, meminta sesuatu kepadaku, ajabtu, aku akan sahuti, aku akan ijabahkan permintaannya. Wa in sa'alani a'taitu, kalau dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Ini riwayat tentang qurbun nawafil. Ayat tadi mengatakan alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu melakukan salat sunnah.
Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ayat ini sedang memuji Syiatu Ahlil Bait. Syiatu Ahlil Bait adalah ashabu khamsina raka'ah, orang-orang yang sehari semalam melakukan sholat sebanyak 50 rakaat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Alaihal